Ya, shalom Sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, kali ini kita mau bahas banyak nih. Kalau minggu lalu kan kita baru bahas tentang yang sama Mas Priambodo kemarin ya, kenapa kok orang lain itu sama kita kadang-kadang kapasitasnya berbeda gitu. Apa sih yang mempengaruhi? Nah, bagi teman-teman yang belum sempat lihat, kalian bisa lihat di tayangan yang ada di Berita Mujizat ya. Kalian bisa search di sana. Lah, kali ini nih di episode ini kita akan membahas tentang prosesku ini beda ya sama orang lain yo gitu. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Lalu apakah itu sebenarnya benar ataukah itu sedang membela diri? Nah, ini program ini acara ini khusus kita buat di Sumpah Pemuda dengan mengundang seorang leader juga pemuda-pemuda seluruh Indonesia nih ya di pelayanan pemuda ya. Ini kita sambut dulu Mas Joni dari Fire Generation. Bisa kasih salam dulu Mas. Halo, shalom untuk seluruh pemuda-pemudi bahkan anak-anak kalau yang menyimak di siang hari ini. Terima kasih, puji Tuhan, salam pergerakan untuk semuanya. Kita ketemu lagi di program BMTV yang judulnya Menang ya Mbak Rosi. Menuju Terang. Menang Menuju Terang, dan terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa berbagi di program BMTV di siang hari ini. Ya, ini jadi Mas Joni ini salah satu leader dari Kingdom Family Network yang bergerak di pemuda. Nah, ini karena kita kan ada di 28 Oktober ya, Sumpah Pemuda. Jadi buat teman-teman pemuda ini kita memberi support buat kalian dengan membuat konten ini nih gitu ceritanya. Nah, kalau kita ngomong tentang pemuda nih ya, kita ngomong tentang pemuda itu kan kita berbicara tentang semangatnya yang membara, biasanya kan kayak gitu. Pemuda ataukah pemudi itu dikenal dengan tenaganya yang luar biasa, demo di sana, demo di sini, luar kota, luar pulau, semuanya dijabani, semuanya dilakukan karena memang tenaganya, semangatnya itu masih membara semuanya gitu kan. Tapi ada satu kali memang kadang-kadang sesuatu yang baik ini bisa digunakan oleh si jahat untuk ya perbuatannya gitu kan. Salah satunya ini ketika ada sebuah teguran, ketika ada sebuah kita bisa bilang kritikan entah itu membangun, entah seperti apa gitu ya, pokoknya ada sesuatu masukan yang masuk gitu, kadang-kadang pemuda-pemuda ini langsung kayak memblokade gitu, bahwa aku tuh lebih tahu daripada kamu gitu kan. Karena dulu kan pernah gitu kan, waktu semasa SMA itu saya sendiri juga pribadi ngalami, saking semangatnya orang tua itu negur saya, malah justru kayak saya marahin gitu, karena mama itu enggak tahu ya, padahal waktu semakin kesini gitu kan, saya baru sadar bahwa oh ternyata saya dulu salah, saya itu bodoh gitu kan. Nah, sebenarnya ada peristiwa-peristiwa ini di mana kamu tuh nggak ngerti aku yo, kalau ngomong itu mbok lihat-lihat orang dulu gitu kan. Seringkali kalau ada teguran kan seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu sedang membela diri atau memang seperti apa sih Mas Joni ini? Kalau dari Mas Joni ini ya, pemuda-pemuda ini yang semangatnya luar biasa ini. Kalau berdasarkan menurut pendapat saya juga, karena melihat dengan fenomena anak-anak muda ya, ketika kita kan, Mbak Rosi juga terjun di pelayanan anak-anak muda, kebanyakan kita kan terjun di pelayanan anak-anak muda, bahkan kita pernah mengalami fase anak muda. Yes. Dan ternyata ada firman Tuhan itu ngomong seperti ini, bahwa ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Jadi ketika kita masa muda, seringkali kita beranggapan bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya benar gitu. Tapi kita melihat didikan itu lahir dari orang tua gitu. Jadi kita boleh mengetahui banyak hal, tapi orang tua itu sudah mengalami banyak hal. Bedanya di sana. Bahkan mentor, bapak-bapak rohani kita selalu memberitahu kita, kenapa? Kita kan sudah tahu, kita kan sudah belajar nih, kan anak muda kan seperti itu. Kita udah belajar, kita udah lihat banyak konten, kita lihat sudah banyak buku-buku yang kita baca, referensi yang kita baca. Tetapi pengalaman dan bagaimana mereka mengalami bersama dengan Tuhan yang dimiliki bapak-bapak rohani kita belum mengalaminya. Nah, maka dari itu sebagai orang tua, mereka memberitahu kita tujuannya satu, untuk mendidik, untuk kita jadi lebih baik dan berkenan di hati Tuhan. Gitu tujuannya didikan. Dan bagaimana seorang anak muda ya ujung-ujungnya membela diri karena merasa sudah tahu banyak hal. Tapi intinya mereka belum tahu, mereka belum mengalami banyak hal. Tahu boleh, tapi belum mengalami. Kuncinya kan di sana. Ya, jadi memang
kalau bisa dibilang ya kamu tuh sebenarnya belum tahu apa-apa tapi kamu merasa tahu apa-apa gitu kan. Ya ini jadi ada sesuatu yang menarik ya karena bisa dibilang kenapa sih kok kita harus dididik gitu? Kenapa sih seorang muda itu harus dididik itu kenapa tuh Mas Joni? Kenapa harus menerima teguran gitu? Oke, kenapa harus menerima teguran? Kenapa harus dididik? Kita bayangkan ya pendidikan formal lah. Bayangkan kita enggak sekolah kayak gimana gitu loh. Pasti ketika kita bertumbuh, ya intinya ada perbedaan yang cukup jelas antara orang yang mau dididik dan orang yang tidak mau dididik. Orang yang mau dididik, dia akan memiliki kerendahan hati, dia akan memiliki hati yang mau belajar. Tapi kalau orang yang tidak terdidik, ya kita lihat sendiri dia akan menjadi orang yang liar, susah diatur, hidup untuk dirinya sendiri, selfish, hidup untuk dirinya sendiri karena merasa dia tahu segalanya gitu loh. Perbedaannya jelas di sana. Kalau pilihan ya untuk kita semua, kalau kamu mau enggak sekolah itu pendidikan formal. Nah sama ketika kita belajar di suatu yang rohani nih, kita akan belajar kan suatu rohani karena pelayanan anak muda terkhususnya kan firman Tuhan bahkan ngomong seperti ini, Amsal 1 ayat ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita mau belajar, ya itu permulaan untuk kita mengetahui segalanya. Tapi kalau udah di titik awal kita tidak mau dididik, ya jelas Amsal itu ngomong kita adalah orang bodoh. Ya tidak usah dijelaskan sepintar apapun kita, kalau kita tidak mau dididik, ya firman Tuhan ngomong kita orang bodoh. Jelas ini firmannya yang tidak dapat ditarik kembali, gitu Kak Rosi. Jadi ini ya Mas Joni ini ngomong bahwa orang yang membela diri, orang yang menolak didikan itu adalah orang yang bodoh gitu. Waduh ini ya, jadi iya sih teman-teman ini berarti harus mendengarkan ini. Yang bagi kalian yang mungkin menolak didikan terus membela diri gitu ya, kadang-kadang kan merasa gitu ya karena saking mungkin dengan orang tua gitu ya, misal dengan orang tua belum banyak kota yang dulu waktu muda ada banyak kayak misal pemuda ini salah seorang pemuda dia sudah melewati ini itu gitu ya. Kasarannya gini, kalau orang tua cuma waktu di mudanya itu cuma mengunjungi 2 kota, anaknya bisa ke 9 kota, 10 kota, tapi ada sesuatu yang memang blank spotnya ya kan. Salah satu yang direspon ini ya ketika ditanya sama dari tim kreatif Berita Mujizat menanyakan ini di Instagram gitu kan. Jadi ada seorang nih yang ngomong bahwa kalau misal kamu ditegur sama orang tapi apa yang mereka katakan sama kamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu alami, responmu seperti apa? Lah ini ada nih. Dia ngomong seperti ini, buka telinga, dengarkan, seleksi, dengarkan atau abaikan, lakukan. Tak ulangi sekali lagi, buka telinga dulu, terus didengarkan, seleksi, habis itu didengarkan atau diabaikan, baru dilakukan. Nah ini kan ada sesuatu yang, loh kok buka telinga nih, udah dibuka telinganya, udah didengerin, terus diseleksi ini dipilah-pilah, terus dilakukan atau diabaikan. Nah kok ada diabaikan juga ini kan, jadi aneh gitu Mas, karena ya itu tadi misal orang tua ya dengan pengalamannya yang luar biasa memberi advice ke anak, memberi nasihat ke anak, dan anak merasa bahwa aku tidak sesuai dengan itu, ya udah aku abaikan aja kalau nggak sesuai. Nah ini bener nggak sih ini Mas Joni nih? Gini ya, sudah didengarkan, sudah masuk ini dalam telinga dan akhirnya ya udahlah sambil lalu gitu loh. Nah, kalau kita belajar tentang sebuah didikan, kalau kita tidak sesuai nih, ini anak-anak muda ya, saya juga anak muda yang punya anak 1 ya. Oh iya. Nah, kalau kita anak muda, mungkin kita tidak mengalami apa yang dikatakan oleh bapak-bapak rohani kita, bapak jasmani kita, orang tua kita. Kita belum mengalami nih, dan tidak sesuai dengan keadaan nih kalau mereka sedang ngomong sesuatu. Nah, intinya itu bukan hanya simpan dan abaikan. Karena apa? Ketika mereka memberi nasihat, ya itu saja mungkin kita akan ngalami, mungkin kita tidak ngalami hari ini, tapi itu akan dapat terjadi di kehidupan yang akan datang. Nah, segala didikan dari orang tua itu kita simpan dalam hati, bapak rohani kita simpan dalam hati, supaya apa? Ketika kita mengalami di suatu hari, kita akan mendengar bahwa setiap apa yang mereka tabur di hidup kita ternyata berbuah pada musimnya. Jadi kadang
berbuahnya enggak hari ini seperti apa yang kita alami, tapi berbuahnya besok ketika kita mengalami sesuatu dan ternyata kita makan buahnya dari taburan oleh orang tua dan bapak-bapak rohani kita. Wow. Gitu, jadinya enggak harus hari ini dan kita simpan dan abaikan, enggak. Kadang itu menjadi jawaban 10 tahun yang akan datang, 12 tahun yang akan datang, bahkan mungkin jawaban ketika kita jadi orang tua gitu loh. Gitu kalau dari saya pribadi. Jadi jangan diabaikan ya. Iya, benar. Nah ini boleh banget ini ya, jadi jangan diabaikan karena kita nggak pernah tahu bahwa apa yang mereka beri sama kita itu akan berfungsi kapan gitu. Bisa hari ini, bisa besok, tapi yang penting kita harus mendengarkan dulu, punya hati seperti murid yang mendengar. Karena ternyata di balik didikan kita dari tadi yang dikatakan sama Mas Joni itu ada kerendahan hati di sana, yang itu dikejar Tuhan tuh di situnya gitu. Oke, selanjutnya ada lagi nih, diterima dong, teguran itu kan membangun. Ibarat orang lain yang bisa melihat punggung kita. Ini Mas Joni ada tanggapan enggak nih? Gini ya, firman Tuhan itu ada yang menarik, kita buka sebentar di Amsal pasal 4 ayat yang keempat. Ini salah satu ayat favorit saya juga. Firman Tuhan ngomong seperti ini, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup gitu loh. Jadi kalau kita pegang sebuah didikan, kita pegang sebuah nasihat dan kita pegang sebuah kalau kita ngomong, mereka ngapa sih ngasih nasihat kita, mereka ngapa sih kalau kita masih muda kok dikasih tahu, masih muda kok dididik seperti ini. Nah, ternyata itu buat pegangan kita supaya kita akan hidup di waktu yang akan datang. Orang tua itu ibaratkan orang tua rohani siapapun itu enggak pengen, kita kan belajar toh, Bapak kita yang di surga enggak pengen anak-anaknya gagal. Yes. Kita percaya juga bahwa Bapak rohani yang Tuhan sudah pilih jadi wakil di bumi ini, kita percaya bahwa mereka juga pengen kita enggak gagal untuk menjalani kehidupan bahkan dalam panggilan, supaya kita back to back saling menjaga. Jadi teman-teman semua jangan merasa kuat gitu loh, intinya gitu. Tapi juga jangan merasa lemah gitu loh. Tapi ingatlah segala nasihat, didikan, segala apa yang Bapak rohani kita sudah berikan kepada kita, itu menjaga kita di waktu kita lemah. Ternyata doa-doa mereka menguatkan kita di waktu kita lemah gitu. Intinya gitu Kak Rosi. Jadi kita enggak bisa jaga punggung kita, tapi melalui nasihat, melalui didikan itu, ternyata mereka juga bisa menjaga, mengcover kita gitu. Yes, true. Jadi emang benar banget ya, karena yang bisa melihat blank spot dalam hidup kita tuh orang lain. Dan ketika ada didikan, ada ya itu tadi dari orang tua, dari ayah dan lain sebagainya, itu yang membuat kita jadi hidup tadi kan di ayatnya itu kan dikatakan. Wow banget ya. Nah ini kalau dari pengalamannya Mas Joni ini, punya ndak anak yang seperti itu, punya anak yang ketika diomongi terus diberi didikan menolak gitu. Terus Mas Joni ini caranya untuk menangani orang-orang seperti mereka itu seperti apa nih? Nah, kalau tadi kita lihat dari sudut pandang anak muda nih. Yes. Sekarang kan kita ditarik untuk jadi seperti jadi mentor itu seperti apa sih, Bapak rohani itu seperti apa sih? Bahkan mungkin teman-teman semua jadi bapak-bapak muda hari ini, ibu-ibu muda hari ini, kita sudah dipercayakan anak jasmani. Jadi gini ya, untuk didik seorang anak rohani maupun anak jasmani, intinya satu, enggak boleh menyerah gitu. Kita percaya lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan lakukan sisanya. Itu kan nilai-nilai pergerakan yang kita hidupi. Itu sama seperti ketika kita memperjuangkan anak-anak kita, lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan lakukan sisanya. Kadang dengan keadaan anak-anak yang tidak mau nurut, ya rasanya seperti menyerah, lebih mudah cari orang yang mau dididik. Tapi bukan berarti kita berhenti berusaha gitu loh. Tabur yang terbaik, maka kita akan lihat bahwa setiap taburan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Orang yang menabur dengan cucuran air mata, dia akan pulang dengan bersorak-sorai. Itulah kenapa sebagai bapak rohani kita tidak boleh menyerah dengan anak-anak kita dengan begitu mudah gitu. Wong Yesus saja tidak pernah menyerah dengan hidup kita, bahkan dia sampai turun ke dunia untuk menebus kita semua. Nah, jangan sampai kita menyerah dengan anak-anak rohani kita. Memang ada beberapa dari mereka tidak mau dididik ini. Intinya ada beberapa orang bahkan tidak mau dididik, bahkan pergi. Bahkan kita belajar kan, Yesus sendiri juga memiliki murid yang mengkhianati dia gitu loh. Tapi kan sampai akhir Yesus tidak menyerah sama Yudas gitu loh. Tapi Yudas sendiri yang akhirnya memilih jalan tujuan itu gitu loh. Intinya itu PR kita bagi bapak-bapak rohani, bapak jasmani, mentor-mentor rohani, jangan menyerah. Walaupun nanti pilihan anak seperti apapun, intinya gini, segala sesuatu tanggung jawab Tuhan sudah berikan kepada kita, selesaikan. Walaupun itu mungkin anak mentor baru ketemu sebentar,
anak rohani baru ketemu sebentar, intinya jangan menyerah lah dalam hidup mereka gitu loh. Ya, benar banget ini sudut pandang dari seorang bapak ya, karena saya sendiri juga ngalami ya untuk mempunyai anak-anak gitu ya, anak-anak rohani ya terutama ya. Ada beberapa kali dibilang seperti ini nggak jalan gitu kan, karena apa? Maksudnya nggak nurut karena apa namanya? Ya dibilang itu tadi ada banyak hal lah, nggak cocok lah dan lain sebagainya. Justru ketika seperti itu, ya kita bisa tahu bahwa mereka itu sedang membela diri dan membuat dirinya semakin jelas bahwa ya kamu sedang menjurus ke selfish gitu kan, ke egoisan gitu. Karena ketika kita menerima didikan, kita diarahkan ke Tuhan, di mana hati Tuhan itu kan jiwa-jiwa. Berarti kita sedang diselaraskan di sana gitu kan. Jadi memang penting ya untuk para pemuda-pemuda ini bahwa menerima didikan ya. Entah apapun masukan yang masuk dalam hidup kita, entah itu yang baik, entah itu yang buruk, entah itu yang sesuai maupun tidak sesuai. Ternyata itu Tuhan pakai untuk hati kita itu semakin rendah hati, supaya didikan itu bisa masuk dan kita bisa semakin dewasa secara rohani gitu ya. Karena ternyata dari didikan itu lahirlah sebuah kehidupan seperti yang tadi Amsal tadi bilang ya Mas Joni ya. Ya, benar. Nah, ini mungkin di segmen terakhir nih, di segmen terakhir ini kan satu segmen doang ya. Jadi Mas Joni ada pesan enggak nih di Hari Sumpah Pemuda ini buat pemuda-pemuda di Indonesia, apa yang bisa Mas Joni mungkin dapat dari Tuhan seperti apa mau disampaikan ke pemuda? Sebelum kita tutup, Mas Joni bisa sampaikan dulu. Gini ya, cukup menarik kita kalau bahas tentang pemuda dan pemudi. Nah, kita kan belajar, jadi apa yang kita alami ini jadi bukan hanya kita ngalami di waktu ini aja. Jadi Timotius, Daniel itu ngalami juga ketika mereka masih muda dan mereka menjadi tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka masih muda loh. Wow. Jadi kalau kita belajar tentang tokoh pergerakan di masa muda ya, di Alkitab banyak. Apalagi di kitab Timotius itu, jadi Paulus itu nulis surat untuk Timotius berpesan kepada seperti ini. Jadi pesan terakhir Paulus kepada Timotius, dia katakan seperti ini. 2 Timotius pasal yang keempat, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang hidup menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena aku akan datang waktunya. Saya ulang sekali lagi, ayat yang ketiga ini menjadi sorot utama bagi saya untuk melihat firman Tuhan ini ngomong seperti ini. Karena aku akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi Timotius pun mengalami masa yang sama dengan pemuda pada saat itu gitu loh. Tapi Paulus berpesan kepada Timotius, beritakanlah, ajarlah, didiklah dan tegurlah. Karena apa? Jangan pernah menyerah, bahwa biarlah firman Tuhan yang bekerja. Bagian Timotius ketika dia masih muda, banyak juga mengalami bahwa anak-anak muda itu mendengar dengan ajaran-ajarannya, guru-gurunya sendiri. Jadi bukan hanya hari ini, kita punya TikTok, ketika kita punya Instagram, mungkin mereka punya Instagram dengan jenis yang berbeda pada saat itu ya. Punya hal yang menarik pada saat itu. Tapi Timotius dikasih pesan dari Paulus, jangan pernah menyerah. Intinya gitu, beritakanlah, nasihatilah, dan tegurlah. Sebagai seorang pemuda di waktu ini dan di musim ini, pesannya cukup jelas. Pesan Timotius sampai kepada kita juga. Jangan pernah menyerah untuk membawa kebenaran firman dan nasihatilah teman-temanmu, bawa terang bagi teman-temanmu, dan ajarlah mereka menurut ketetapan apa yang Tuhan mau di sana. Amen. Timotius mengalami, kita juga akan mengalami. Saya percaya itu. Yes. Ya, ini ayatnya ini jadi mengingatkan ya bahwa kadang-kadang seorang pemuda itu cuma mau mendengarkan apa yang mereka pengen dengarkan gitu kan. Padahal kalau yang ada di Alkitab, mereka juga udah ngalami di masanya mereka gitu kan. Jadi sekarang kita udah tahu bahwa ketika kita mulai mendengarkan apa yang pengen kita dengar, berarti kita ada di track yang salah gitu. Ketika kamu sudah sadar bahwa kamu di track yang salah, segera berbalik dan mulai kejar lagi didikan. Bahkan jangan menunggu didikan itu datang, tapi kejarlah didikan. Entah kamu datang ke bapak mentormu, entah kamu datang ke orang tuamu, minta didikan itu. Aku apa yang salah nih, koreksi aku supaya aku bisa berbenah dan sampai akhirnya kita mempunyai karakter seperti Kristus. Amin ya. Mantap. Ya, mantap. Oke, thank you banget nih Mas Joni selama 20 menit ini menemani sobat-sobat BMTV ya.
saya berdoa ya supaya podcast ini ya, menuju terang ini bisa memberkati kita semuanya. Kalau misal sobat-sobat BMTV mempunyai pergumulan yang lain yang mungkin tidak bisa diselesaikan sendiri, butuh bantuan untuk kita sama-sama berdoa, merenungkan ini harus seperti apa, Sobat BMTV bisa banget DM Instagram kita @berita-mujizat atau bisa komen di live chat, bisa komen juga di video kita. Dan jangan lupa ya, kalau kalian di pemuda ya, kalian butuh komunitas, kalian bisa banget follow Fire Generation di Instagramnya Fire Generation Indonesia ya. Oke, nah jadi bagi teman-teman yang rindu untuk melayani, terutama di pemuda, bisa gabung sama mereka. Kalau kalian punya pergumulan, bisa kontak kita juga. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kalian semua keluar dari peniel-peniel kalian. Sampai akhirnya Tuhan memberkati kalian. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terus pantengi Berita Mujizat. Dan sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, yeay, dadah. Sampai jumpa. Berita Mujizat TV.